Shalom saudaraku. Shalom. Waduh, sebenarnya jujur nih bukan saya dijadwalkan untuk sharing firman pada siang hari ini ya. Karena kebetulan pastor memang lagi keadaannya kurang sehat. Jadi kemarin itu Sabtu siang saya diajak pastor untuk menggantikan dia di jadwal dia sharing firman siang ini. Nah, sempat kelabakan juga karena waktunya yang sempit, saya harus mempersiapkannya. Tapi ya namanya tugas dari pemimpin, saya siap saja gitu. Bagus tidak bagus, sempurna tidak sempurna ya, kiranya Tuhan memampukan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan sejahtera yang Kau berikan kepada kami, hingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah, kami bisa mendengarkan. Haleluya. Oke, siang ini kita akan sama-sama belajar mengenai tema dibenarkan oleh iman, yang saya ambil ayatnya dari Galatia 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan sama-sama membacanya saudaraku. Mari kita baca sama-sama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah berkelahi dengan Roh. Maukah kamu sekarang akhirnya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Dia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka adalah dan dari saksi yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah mengatakan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Saudaraku, dalam bacaan firman ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus menggunakan kata bodoh ya kepada jemaat di Galatia yang pada saat itu terpengaruh kepada pengajaran yang salah yang mempesona mereka gitu. Nah, Paulus sudah mengatakan kepada jemaat di Galatia itu, bukankah Yesus yang disalibkan itu yang diberikan terang di hadapanmu? Bukankah Yesus yang ada di hatimu, yang menyertai engkau, yang kau imani gitu? Kenapa engkau meninggalkan Injil Kristus? Paulus di situ merasa heran dengan kejadian yang sedang dialami oleh jemaat Galatia. Hai jemaat Galatia, kenapa engkau cepat tergoda gitu kan? Kenapa engkau terpengaruh serta kembali berubah melalui dan melakukan hukum Taurat? Nah, Paulus menegaskan juga di perikop ini saudaraku bahwa permulaan iman dari jemaat Galatia pada saat itu ialah kepercayaan kepada Roh, iman kepada Yesus Kristus. Dia sempat heran kenapa jemaat Galatia pada saat itu malah berbalik haluan, jadi terpengaruh kepada kedagingan, pada hukum Taurat. Nah, kekeliruan inilah yang ingin diluruskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat itu, dan kepada kita juga yang mungkin sempat berbalik arah, yang sudah percaya kepada Tuhan malah menyangkal atau melakukan hal yang sebelumnya juga tidak baik di hadapan Tuhan. Hal ini yang ingin disampaikan Rasul Paulus. Dia ingin mengilustrasikan tentang Bapak kita Abraham. Bapak Abraham yang hidupnya dibenarkan oleh karena kepercayaannya, oleh karena imannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena keadaan fisiknya atau umurnya yang pada saat itu sudah lanjut usia. Dia dijanjikan untuk menjadi bapak segala bangsa, sementara umurnya yang tidak memampukan untuk dia karuniakan seorang anak. Apalagi istrinya sudah divonis mandul gitu.
tapi dia tetap percaya, dia tidak goyah dengan imannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, di situ Rasul Paulus ingin mengilustrasikan kepada jemaat Galatia, bukankah kita harus seperti itu gitu maksudnya. Dan kita juga seperti itu gitu. Kenapa kita tidak percaya? Kita tidak mampu melakukan dengan kedagingan kita. Nah, apa saja yang harus kita tampilkan saudara untuk kita memperlihatkan kepada orang agar kita bisa menjadi saksi kalau kita itu orang percaya, kita itu orang yang beriman kepada Yesus. Apa saudara? Yang pertama, kita hidup dengan iman. Nah, hidup dengan iman ini saudaraku, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh iman, Tuhan sangat rindu untuk kita juga memiliki sikap yang hidup yang benar. Sikap hidup yang tidak membawa kita kepada kehidupan lama kita, kehidupan masa lalu kita, sebelum kita percaya kepada Yesus. Nah, seperti tertulis di Roma 1 ayat 7 menegaskan saudara ya. Saudara bisa baca juga di rumah. Saya bacakan, orang benar akan hidup dengan iman. Singkat. Nah, saudaraku. Nah, bagaimana yang dimaksud hidup dengan iman? Hidup dengan iman ialah hidup yang sepenuhnya bersandar dan berpegang teguh kepada Kristus. Melalui apa? Melalui firman-Nya, saudaraku. Hidup yang senantiasa bertumbuh. Hidup yang terus diubahkan dan dibarui oleh firman Tuhan. Nah, saya sedikit cerita ini, ada sedikit cerita unik ya, waktu saya masa sekolah dulu. Sebagian pun juga saya sekolah SMA itu tamat sampai 3 sekolah saya lalui. Entah itu karena larisnya saya, entah karena pintarnya atau gimana, nggak ngerti juga kan. Ya sebenarnya karena kenakalan saya juga sih. Saya pindah-pindah sekolah, sampai 3 sekolah saya lalui. Sekolah pertama di Singosari, di Tua. Sekolah kedua saya di Campang, di Siantar. Dan terakhir saya tamatnya di SMA 16 Belawan. Nah di situ di 3 SMA, kelas 3 SMA itu ada sedikit kejadian unik yang saya benar-benar hidup tanpa iman. Di penghujung kelas 3, kami itu kelas 3 itu punya kegiatan ekstrakurikuler. Diwajibkan setiap pekannya, setiap Jumatnya itu ada pengajaran Alkitab gitu, PA sebenarnya itu agama murid-murid yang Kristen. Nah saya nggak pernah masuk gitu, nggak pernah sekali pun masuk. Sedangkan pelajaran agamanya, mata pelajaran agama itu nggak pernah masuk. Sampai akhirnya di kelas 3 saya dipanggil ke ruang kepala sekolah langsung. Dia bilang, ini kamu kalau nggak masuk sekali ini PA, kamu nggak akan lulus. Itu udah jelas. Ini agama ini pelajaran yang vital, gitu, yang penting. Ini menunjukkan kamu itu tidak beragama. Gitu. Kamu bakal nggak lulus. Nah kejadian uniknya saudaraku, saya mau tak mau harus masuk deh kan. 2 tahun saya di Belawan itu, 2 tahun nggak pernah saya masuk. Gitu. Tiba-tiba saya masuk ke kelas itu, orang pada bingung, yuk. Abang ini Kristen rupanya gitu. Tuhan. Dari ujung sana itu loh yuk. Gak salah tempat banget ya kan, gak salah masuk gitu. Orang gak ada yang tahu saya Kristen gitu. Nah itu ketika kita tidak hidup dengan iman gitu, orang-orang tidak akan pernah melihat kita bahwa kita itu pengikut Kristus, saudara. Orang-orang kan bingung gitu, terkejut dari sudut sana merasa heran gitu. Abang ini sana masuk kayaknya gitu kan. Nah setelah itulah baru saya bisa jadi lulus. Kalau enggak saya nggak lulus itu. Bahaya kan saudaraku. Makanya ya itulah saudaraku contoh bahwa kita hidup tidak dengan iman. Nah semakin hari semakin bulan semakin tahun ya puji Tuhan saya diubahkan. Nah itu yang diinginkan Yesus. Hidup kita dengan iman, hidup kita diubahkan. Ya puji Tuhan ya. Walaupun seadanya saya bisa berbicara di sini ya Tuhan mampukan juga lah kan. Walaupun ya bagaimana lah gitu kan. Setidaknya nggak kayak masa lalu saya gitu. Hidup kelamnya gitu. Nah itu saudaraku, cara kita yang pertama untuk kita bisa dibenarkan oleh iman, kita harus hidup dalam iman. Nah yang kedua apa saudaraku? Kita diberkati untuk memberkati. Nah seperti kita ketahui sama-sama saudaraku, Bapak kita Abraham menerima janji Allah oleh karena imannya yang tidak goyah. Ia diberkati untuk memiliki hidup yang menjadi bapak bangsa, bapak banyak bangsa. Dan bukan hanya sebagai penerima berkat saja, Abraham juga dijadikan Allah sebagai pemberi berkat. Seperti tertulis di Kejadian 12 ayat 1-3, kita bisa baca sama-sama. Kita baca sama-sama saudaraku. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa saudaraku. Ketika Abraham diberkati, kehidupannya akan melimpah. Nah, itu yang diinginkan juga oleh Tuhan untuk kita. Kita diberkati, kita mampu memberkati saudaraku. Jangan biarkan berkat itu hanya diam untuk kita saja gitu. Tapi saya tidak punya uang memonang untuk memberkati. Memberkati itu tidak hanya uang, tidak hanya materi saudaraku. Dengan senyum saja, coba saudaraku senyum ke samping kanan kirinya, Anda sudah diberkati saudaraku. Anda sudah memberi berkat. Luar biasa saudaraku. Sederhana itu sudah memberi berkat pada orang. Apalagi contoh lainnya saudaraku, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tidak harus berbuat, kita harus saksi Tuhan itu harus terbang ke angkasa gitu. Kita jadi menyaksikan kehebatan Tuhan, enggak. Kita mendengar keluhan orang itu jadi saksi Tuhan juga gitu. Orang teman-teman kita punya masalah, kita dengarkan aja. Kita sering menyadari ketika orang punya masalah, yang satu paling diinginkan yang didengarkan aja gitu. Untuk masukan enggak, itu nomor 2 gitu. Nah itu saksi hidup juga gitu, saksi bahwa kita mengasihi gitu, mengasihi dia gitu. Ketika kita mendengar keluhan teman-teman kita, itu sudah menjadi berkat juga. Nah apalagi saudaraku, nah kita menjadi kemuliaan Tuhan. Ketika kita diberkati untuk memberkati orang itu, kita memiliki kemuliaan Tuhan. Kita bisa menampilkan kehidupan kita, dari cara bicara kita, sikap, pakaian kita, dan penampilan kita sudah pakaian itu kan. Dan juga tegur sapa kita kepada teman-teman, itu termasuk senyum tadi juga kan. Nah itulah cara-cara untuk hidup yang benar oleh iman. Ada 2 tadi ya, hidup dengan iman. Lalu ketika kita diberkati, kita juga memberkati orang lain. Nah itu apalagi di saat-saat seperti ini saudara ya, di saat masa-masa kesesakan COVID-19 ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, atau itu tadi tidak perlu kita memberi materi, tapi pundak saja gitu ketika mereka berkeluh kesah, ketika mereka ingin menceritakan gitu. Kadang telinga yang mendengar itu udah luar biasa gitu. Itu sangat dibutuhkan saat ini gitu. Jadi ya, ada saudara-saudara kita yang sangat sulit pada masa-masa seperti ini, marilah kita menjadi berkat, tidak hanya menerima berkat oleh Tuhan. Oke, tidak panjang firman karena persiapannya pun tidak panjang juga gitu kan. Tapi puji Tuhan, mudah-mudahan firman saya ini bisa membuat kita kuat untuk mampu hidup di dalam iman dan hidup benar di dalam iman. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang singkat ini, firman yang sederhana ini Tuhan, firman yang mungkin mudah-mudahan kiranya Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu yang ini Tuhan, membuat kami lebih ingin dibenarkan oleh iman dalam kehidupan kami sehari-hari, ingin menjadi saksi hidup bahwa kami hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam iman kepercayaan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa saya juga kami berdoa untuk pastor kami Tuhan, untuk Pastor Josepa yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit atau tidak enak badan. Kami mau berdoa Tuhan, ada penyakit dan segala hal, obat atau penyembuhannya, kemudiannya kami serahkan ke tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri sharing firman siang ini. Haleluya. Amin.